Oke, kita ini ya. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa analisis korelasi itu adalah salah satu analisis di dalam statistika untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel atau peubah. Nah, yang akan kita pelajari sekarang ini adalah dua-duanya variabelnya harus kontinu, karena kalau variabelnya bukan kontinu, maka analisisnya itu akan berbeda. Jadi kita coba pelajari yang kontinu terlebih dahulu. Nah, nanti apa sih variabel kontinu itu? Variabel kontinu di sini maksudnya adalah ya datanya apa namanya? Variabel yang datanya itu kan ada data diskrit, ada data kontinu. Masih ingat nggak dulu sebelum UTS itu dulu? Pembahasan tentang jenis data. Jadi data-datanya itu dia bukan perpaduan antara kontinu dengan diskrit, tapi dua-duanya harus kontinu. Nanti ya untuk lebih jauh nanti kamu bisa pelajari bagaimana kalau misalnya datanya itu salah satunya kontinu atau satunya diskrit atau dua-duanya diskrit. Itu analisisnya nanti jadi berbeda. Oke. Ini kira-kira hubungan antara dua variabel. Jadi kalau kita buat grafiknya, kira-kira akan bisa membentuk seperti garis lurus ini. Garis lurus itu ya bisa begini ya. Kalau ini hasil plotting data, jadi bisa begini, bisa juga ya membentuk seperti garis lah ya, bisa menghadapnya kemana saja. Atau bisa juga berbentuk seperti kurva ini, kalau kita plotting data ya, dua data kontinu itu. Jadi kalau misalkan tinggi badan dengan berat badan, misalnya kalau kita lakukan plotting bisa juga membentuk kurva seperti ini, atau seperti gelombang yang seperti ini gitu ya, ada naik turun dan itu berulang, atau bisa juga seperti ini mengumpul di satu titik. Jadi kalau kita lakukan plotting. Nah, yang akan kita pelajari sekarang ini adalah di dalam korelasi ini kemungkinan yang akan terjadi hanya 3 saja. Membentuk seperti garis lurus dan menumpuk. Nah, garis lurusnya itu ada yang seperti mengarah condong seperti ini ke arah kiri ya ini, atau bisa juga yang seperti kanan. Nah, ini disebut dengan korelasi negatif, dan yang ini adalah korelasi positif. Kemudian ini disebut dengan zero correlation. Nah, apa sih korelasi negatif, korelasi positif, korelasi zero correlation? Itu korelasi negatif itu artinya korelasi yang dia berbanding terbalik. Maksudnya berbanding terbalik itu adalah kalau yang satu naik, yang satunya turun. Jadi dia satu naik, ini situ naik, dia akan turun. Ini turun, dia akan naik. Nah, itu disebut dengan negatif, berkorelasi negatif. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Korelasinya itu negatif, berbanding terbalik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Ada yang tahu nggak? Contohnya misalnya ini ya, biasanya semakin banyak
semakin sedikit barangnya, harganya semakin mahal. nah, gitu kan ya? Semakin banyak barangnya, harganya semakin Turun. nah, itu korelasi negatif. Ada yang ngasih contoh lain? Halo? Semakin taat pengendara lalu lintas pada peraturan, semakin sedikit tingkat kecelakaan yang terjadi. Semakin taat, semakin sedikit. Taat itu berarti semakin banyak yang taat gitu ya? Oke, semakin banyak yang taat peraturan, maka kecelakaan sedikit. Good, keren. Siapa lagi? Ada lagi yang mau ngasih contoh? Semakin banyak pengeluaran, maka semakin dikit jumlah tabungan yang kita miliki. Oh Apabila iya. semakin sedikit, maka tabungan yang kita miliki semakin banyak. Iya, betul. Good. Ini bapak-bapaknya pada kemana ini? Hadir. Ya, contohnya apa, Ropi Udin. Belum nemu inspirasi saya, Pak. Belum. Oke. Ya, kira-kira itu ya. Jadi korelasi negatif itu adalah dia memang dia berbanding terbalik. Jadi kalau yang satu naik, satunya turun, satu turun, satunya akan menjadi naik. Itu disebut dengan korelasi negatif. Nah, lain halnya dengan korelasi positif. Nah, korelasi positif ini dia berbanding lurus. Jadi kalau yang satu naik, satunya juga naik. Satunya turun, turun. Kira-kira gitu ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Semakin banyak permintaan, harganya semakin halo? Halo? Halo Pak. Saya hilang sinyal ya? Iya Pak tadi Pak. Ya Gangguan sinyal. oh. Oke, maaf. Saya kirain kenapa. Oke, kita ulangi ya yang tadi tuh. Jadi korelasi positif itu dia berbanding lurus. Contohnya semakin banyak permintaan, harganya semakin Tinggi. tinggi. Semakin banyak diminati juga itu menentukan harga ya, dan banyak hal ya. Ada yang mau ngasih contoh selain itu? Saya Pak, Ya, semakin kita sering belajar, semakin intensitas belajar kita sering, maka tingkat prestasi belajar kita pun akan tinggi. yes, betul ya. Semakin sering atau semakin
intensitas belajarnya semakin tinggi, maka hasil belajarnya juga akan tinggi ya. Oke, yang lain. Saya Pak, tapi Ya, agak sedikit nyeleneh Pak. ayo silakan. Semakin banyak istri yang kita miliki, semakin tinggi juga tanggung jawab yang kita miliki. Wah, saya nggak. Nyeleneh. Semakin banyak istri, semakin banyak tanggung jawabnya. Iya, Ya, itu bisa diukur nggak itu? Oh, Pak, Oke. semakin banyak anak, semakin banyak rezeki, Pak. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Oke. Yang lain lagi. Siapa lagi? Semakin tinggi tingkat ini Pak penjualan kendaraan, maka berbanding lurus dengan tingkat kemacetan. Iya. Oke. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan mereka lebih tinggi. Oke, semakin tinggi pendidikannya, lowongan pekerjaannya juga semakin banyak ya. Oke. Ada lagi? Semakin banyak topik pembicaraan, semakin banyak pergibahan. Waduh, itu biasanya ibu-ibu ya? Bapak-bapak juga. Mau apa juga? Oke lah. Iya, sekarang bapak-bapak banyak yang itu ya, banyak yang ngerumpi. Oke. Biasanya yang perempuan gak suka. Semakin tinggi, semakin berat, benar apa enggak sih? Kalau atau ini berlaku semuanya ya? Semakin tinggi seseorang, maka berat badannya semakin banyak, semakin besar. Menurut kamu benar apa enggak? Bisa nggak? itu opini kali ya. Hah? Bisa diukur. Ada Oke. juga orang tinggi kan seperti orang Rusia, itu berat badannya ada yang kurang dari 60. Oke. Nanti kita uji coba. Uji coba ke Rusia boleh juga. Nanti kita coba ini ya. Baik, kira-kira itu ya yang korelasi positif. Saya kira banyak contohnya dan kalian sudah keren lah menyebutkannya tadi. Kemudian yang terakhir itu zero correlation atau apa ya sih? Apa sih namanya itu? Hubungan yang tidak berhubungan. Apa itu namanya? Kalau anak sekarang namanya apa itu? PHP ya? PHP apa? HTS ya? Apa? KTM kali, Pak. Apa tuh? Hubungan tanpa status. Nah, iya itu. Saya dulu dapat itu dari anak-anak kuliah luring gitu. Itu HTS Pak katanya. Oh, hubungan tanpa status ya. Oke, apa sih dengan zero correlation di sini maksudnya? Atau anak sekarang bilang sebutnya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi kalau yang satunya naik, satunya tetap, satunya turun, dia tetap aja di situ. Gitu kan ya? Misalnya cowoknya ngejar-ngejar, ceweknya biasa aja. Cowoknya diem aja, ceweknya apalagi bodo amat. Itu nggak berhubungan kan berarti? Iya. Iya, saya dulu pernah nemu, maaf ya. Ceweknya cantik, laki-lakinya di bawah standar lah. Saya nggak berani ngomong jelek. Ciptaan Allah. Tapi malah yang salting perempuannya itu. Padahal ya saya tahu ceweknya itu gak suka. Mungkin saking gak sukanya perempuan gitu ya. Jadi salah tingkah. Gimana caranya ini?
Oke ya, ya kira-kira gitulah kalau zero correlation itu. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari itu apa misalnya? Kira-kira ada nggak? Tapi zero correlation itu bukan berarti dia betul-betul tetap ya. Misalnya ini satu naik, mungkin naik dia tapi nggak signifikan. Satunya turun, dia mungkin juga mungkin turun atau juga mungkin naik tapi tidak terlalu signifikan. Jadi kalau perubahannya itu besar, jadi satu naik, ininya naik, nah itu berarti korelasi positif. Satu naik, ininya satunya turun, nah itu negatif, korelasi negatif. Tapi kalau misalnya satu naik, mungkin naik atau turun tapi nggak signifikan, nggak terlalu besar, nggak harus diem saja gitu ya. Agak ada pergerakan lah, tapi nggak besar. Itu disebut dengan zero correlation juga. Contohnya apa ya? Ada yang ini nggak? Tadi mungkin ya kata Rofi itu tentang tinggi badan dengan berat badan. Antara tinggi badan tadi katanya apa di Rusia itu ya, yang tinggi sama yang nggak terlalu tinggi, berat badannya misalnya relatif mirip. Relatif mirip gitu ya, berat badan. Nanti kita latihan, kita uji coba ya. Kita masuk slide berikutnya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah namanya korelasi Pearson. Yang akan kita cari adalah nilai koefisiennya. Oke. Nilai koefisien korelasi Pearsonnya. Nah, ini koefisien korelasi Pearson atau RXY itu rumusnya adalah SXY dibagi SX dikali SY. Di mana S itu masih ingat apa? S itu apa? Simpangan baku. Nah, simpangan baku. Ini kalau simpangan bakunya itu tunggal, tapi kalau dia ada dua, rumusnya menjadi seperti ini. Jadi SXY sama dengan sigma XY dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi N-1. Kemudian kalau SX-nya kalian masih ini ya, masih ingat kan ya rumusnya. Dan SY-nya juga tinggal diganti X-nya dengan Y. Nah ini yang harus kamu ingat, biar ngitungnya nggak salah. Nilai korelasi itu selalu antara negatif 1 sampai 1. Oke? Jadi kamu ngitung, jangan sampai dia lebih kecil dari negatif 1, jangan sampai lebih besar dari 1. Pokoknya antara ini dia. Kalau negatif 1 mendekati atau pas negatif 1, itu disebut dengan korelasi negatif. Kalau di 0, nilai ininya nih, RX-nya, maka dia adalah yang tadi disebut zero correlation. Jadi kalau di antara 0, pas 0 atau di antara 0 itu dia zero correlation. Kemudian kalau 1 nilainya, nilai koefisien korelasinya, ataupun misalnya mendekati 1, itu disebut dengan korelasi positif. Jadi semakin ke kanan, semakin strong positif. Kalau semakin ke kiri, mendekati negatif 1 atau sampai 1, itu sangat negatif. Oke, kira-kira itu ya rumusnya ya. Ini ada juga yang pakai rumus turunan dari sini. Biasanya ini rumus untuk menghindari desimal di awal-awal gitu ya. Hasil akhirnya sih tetap saja. Tapi kita pakai yang ini terlebih dahulu. Nanti kamu bisa pakai yang berikutnya. Kita coba pakai data asli aja ya, biar kita tahu kira-kira ini manfaatnya untuk apa gitu.
saya nanti akan pilih secara acak. Akan kita uji yang tadi ditanya oleh Ropi, yaitu apakah ada hubungan atau misalnya berapa nilai koefisien korelasi antara tinggi badan dengan berat badan. Oke. Saya akan pilih secara acak, sekaligus ngecek orangnya ada atau enggak. Jadi tinggi badan dengan berat badan. Kita butuh relawan sebanyak 10 orang. Ini jumlahnya ada 62, termasuk saya berarti ya, sekitar 60 berarti. 60 kalau 10 berarti kelipatan 6. Berarti kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 versi ini ya, yang dari saya ya. Nanti kalian harus ini. Kita acak. Sekarang tanggal berapa? 18 bagi 6 berapa? 3. 3, pas. Berarti ketiga. 1, 2, 3. Oke. Muhammad. Halo, Mad. Iya, Pak. Ya, kamu nggak pakai Saidina kan? Kamu tingginya berapa? Tinggi badan. 165 kurang lebih, Pak. 165. Oke. Oke. 165. Iya, Pak. Berat badannya? 50 lebih, Pak. Soalnya saya jarang jarang nimbang. Jarang sakit. Iya, alhamdulillah, Pak, sehat terus. Tahu timbangan pas sakit doang ke rumah sakit. Janganlah, jangan usah harus sakit kalau tahu ini ya. Oke, kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liwa Ulhamdi. Hadir, Pak. Ya. Kamu tinggi? Iya. 170. 170. Berat badan? 55. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muhammad Sirojudin. Siro. Iya, Pak. Mau Pak, ada lagi yang hadir. Halo, iya, Pak. Tinggi 169. Berat badan? Halo. Berat badan. Sinyal lumpang. Woi, hilang, woi. Lupa katanya, Pak. Berat badan lupa. Mana? Ini disebut dengan sampling error. Sampelnya error. Siro, jangan kabur dulu. Oh, dia nyari timbangan kali ya? Halo, Siro. Aduh, dilewat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alwayi. Panggilannya apa nih?
Alwa, Pak. Oh, Alwa. Tinggi badan berapa, Wak? Kurang lebih 154, Pak. Ya, berat badannya. 39. Oh, kecil. Wah, sinyalnya jelek. Tahu. Oke, kita lanjut hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fania, Iya, Pak. tinggi berapa, Van? 163 kurang lebih, Pak. Oke, berat badan? 55. Oke, siap. Oh, kalau ini tuh suka ini ya, suka acak ya. Oh iya, apa deh. Siapa nih yang ini? Saya Zahwa. Iya, Pak. Tinggi berapa tinggi? 160. 160. Berat badan? 48. 48. Kemudian siapa lagi ya? Siapa nih? Aldo. Halo, Dok. Aldo Pratama. No respon. Dinda. Dindanya ada 2, Pak. Oh, Dinda How. Dinda siapa sih? Dinda Lutfia. Ya, Pak. Ya. Tinggi berapa tinggi? 160, Pak. 160. Berat badan? 56. 56. Kemudian kita hitung lagi nih. 1, 2, 3. Fasihatul, Insinyur Soekarno. Gak ada orangnya ya? Kelas, tulis-tulisin tuh tadi si Aldo. Fasihatul. Sinta. Iya, Pak. Ya, Bapak. Kirain ini tidur. Bapak, sebelumnya kita mau off cam paketnya sekarat. Jadi kalau Iya. misalkan on cam, nge-lag. Iya, yang penting ngerespon lah kalau ditanya. Iya, Pak. Maaf. Kamu tinggi berapa tinggi badan? Tinggi 160. 160. Iya. Berat badan? 55, Pak. 55. Oke. Kita baru dapat 8, tapi satu orang belum ngisi ini. Berikutnya. Halo? Aduh, sinyal saya hilang lagi.
Sorry. Waduh, ini di kampus malah sinyalnya ini begini. Iya, pasti. Halo? Halo? Hai. Pasti. Halo, Pak. Ya. Nggak apa-apa, yang penting ngerespon aja. Iya, Bapak. Ya, tinggi badan kamu berapa? 149 kalau nggak salah, Pak. Ya, kalau nggak salah berarti benar. Pak, Aldo lagi di jalan, Pak, soalnya, Pak. Jangan di jalan, ntar ketabrak. Enggak, Pak. Iya, lagi sambil di jalan, tadi nggak ngerespon dari Pak. Berat badan berapa? Siapa tadi yang suka Aldo. Pasi. Apa sih? 38 mungkin. Ya, kamu berapa, Dok? Tinggi, Dok? Apa, Pak? Tinggi badan? 169, Pak. Berat badan? Berat badan 64. Masya Allah, serius? 64 atau berapa ya? Lupa, Pak. 60-an pokoknya, Pak. 60-an. Ya 60-an tuh berapa? Kalau di kalau di mall-mall kan 60 itu bisa 69 disebutnya 60. Lupa lagi, Pak. 60-70-an, Pak. Wih. Nggak bener nih, datanya error tar. Lupa, Pak, soalnya, Pak. Udah lama nggak nimbang. Ganti sampel aja deh, ganti sampel. Ferry Farhansa. Tinggi berapa, Fer? Tinggi nggak tahu, Pak. Udah lama banget, Pak. Terakhir SMA nimbang ngukur, Pak. Orang Indonesia banget ya. Ya udah, yang ibu-ibu, kayaknya ibu-ibu pada rajin olahraga kali tahu dia berat badannya. Tapi kadang ibu-ibu mah sensitif ya ngomong berat badan. Putri Farhana, tinggi berapa, Put? 105 berapa ya, Pak? Lupa saya. 153 deh kayaknya. 153. Berat badan? Berat badannya 45. Oke. Ini oke, terima kasih. Si Siro, mana Siro? Masih ngerespon nggak? Halo, Ro. Tadi dari room chat, Pak. Dari jawab berat badan. Oh, 65 ya? Oke, siap. Oke, baik. Kita coba lihat. Ini data dari kalian ya. Ini kan ya datanya. Tadi saya sudah list. Nah, sekarang kita hitung. Kalian yang hitung. Kan udah pinter. Rumusnya masih ingat tadi? Yang ini udah lama. Nah, yang ini kelihatan nggak? Iya, Pak. Oke. Berarti kita butuh di sini XI dikurangi X bar. Kalau pakai Excel kan cepet ya. XI dikurangi X bar. Anggap aja ini X bar ya. Daripada lama. Kemudian kita butuh ini dikuadratkan ya. XI kurangi X bar kuadrat. Kemudian kita butuh YI
YI dikurangi Y bar dan ini dikuadratkan. Kemudian kita butuh ini ya. Oke. Kalian kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Sama dengan, oh iya, rata-ratanya berapa rata-ratanya ya? Ini kita jumlah sama rata-rata. Berarti ini sama dengan ini dikurangi ini ya. Ininya dia tetap. Yang ini tinggal dikuadratkan ya. Kemudian yang ini dikurangi ini. Ininya juga dia tetap. Ini dikuadratkan. Yang ini dikali coba kita cek. Ini tahu nggak artinya apa? Coba ya. Oke. Jadi R XY kita juga butuh S XY kemudian SX sama SY. Kita cari satu-satu dulu ya. Yang SXY ini sama dengan ini kan ini ya X bar yang ini nih dikalikan kemudian dijumlahkan dibagi N-1. Berarti ini tinggal ini dibagi N-1. N-nya berapa? 9. 9. N-nya 10 ya, kurangi 1 jadi 9. SXY-nya berapa? SXY. SX. Ini. Maaf. SX. Yang ini. Akar. Akar itu rumusnya apa? Sama dengan? SQRT, Pak ya? SQRT kurung buka. Ini nih. X sigma X bar 1 dikurangi sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan. Kan ini berarti ya. Karena dia jumlahnya, maka ini. Ini yang atas. Dibagi N-1. 9. 9. Nah, yang SY-nya sama dengan
Berarti yang sorry, SKRT dulu. Ini berarti ya. Iya, Pak. Bagi 9. Maka sama dengan ini dibagi XX kali X-nya. ini dikali oke. Kan nilainya harus selalu dia antara negatif 1 sampai 1. Nilainya adalah 0,84 atau 84%. Jadi korelasi tinggi badan dengan berat badan di kelas ini itu sebesar 84% nilai koefisien korelasi. Tinggi juga. Artinya begini, Rofi, di kelas ini ya konteksnya. Jadi berdasarkan hasil survei, hasil penelitian, hasil menunjukkan bahwa ada korelasi yang tinggi antara tinggi badan dengan berat badan. Artinya apa? Semakin tinggi seseorang, berat badannya akan semakin besar. Yang tingginya rendah, berat badannya juga rendah. Gitu kira-kira kesimpulan. Bisa? Oke. Bapak, ya. gimana kalau itu kan X, S, X, Y. Kalau Y-nya dahulu Pak, baru X tuh bisa nggak? Yang mana? Ini? Di rumusnya kan S, X, Y Pak. Kalau misalnya Y-nya dulu Pak, baru X gitu. Bisa nggak Pak? Bisa. Udah, gitu dong. Bisa. Ya, filosofinya sebenarnya begini. Korelasi itu kan ada variabel X, ada variabel Y. Ya. Nah, korelasi antara ini itu hubungannya adalah dua arah. Apa sih hubungan dua arah itu? Kalau di sini tuh ada nih ya simbol. Kita cari. Kalau berhubungan kamu dua arah kan? Dikatakan berhubungan itu. Benar nggak? Apa? Kalau cuma satu orang yang ini nggak dua arah kan namanya? Nggak berhubungan kan? Iya nggak? Iya. Kamu berhubungan si A sama si B. Berarti dua arah kan? Dua-duanya Iya, Pak. saling respon kan? Iya. Iya. Nah, itu disebutnya berhubungan. Kalau satu arah, Bertepuk sebelah tangan. aduh sedih banget. Iya, Pak. Ayubi. Sama siapa kamu, Bi? Bertepuk sebelah tangan? Enggak, Pak. Itu lagu, Pak. Lagu siapa, Bi? Lupa, Pak, lupa. Kok saya nyari ini simbol ini nggak ada ya? Ya, susah. Kalau ketemu. Ya intinya sih itu tadi ya. Saya sih tadi menyimpulkan yang tanda panah yang dua arah itu. Jadi bahwa hubungan itu adalah sifatnya dia dua arah. Karena dia dua arah, maka boleh dibolak-balik. Itu intinya. Tadi ada yang nanya, siapa tadi? Saya, Pak. Siapa? Zupa? Oh, movie. Iya, Pak. Movie. Suka movie apa? Sekarang yang ramai lagi movie apa?
Superman. Oke. Kira-kira gitu ya, movie Datul. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Jadi boleh dibolak-balik. Oke. Yang lain ada nggak? Kan dibolak-balik misalnya X kali Y kali X sama aja kan? Bapak, Yap. kan itu rumus X, S, X, Y itu kan nggak ada tanda kurangnya, tapi kok dikurang sih, Pak? Yang mana? Yang rumus XI kurang X bar, YI kurang Y bar. Kan nggak ada tanda kurangnya. Tanda kurang apa? Kan itu Bapak yang hitung di Excel kan dikurang kan? Mana? Ya itu tuh yang ini. Iya. Ini tuh kan ini sama ini dikali. Oh, dikali. Iya, Neng. Kamu 4,7 dikali negatif 0,6 ini. Oh. Iya, iya. Berarti saya yang salah. Makasih, Pak. Iya, enggak, kamu nggak pernah salah. Katanya wanita nggak pernah salah. Si Hafiz yang senyum-senyum si Ropi, paham bener. Oke, ada lagi yang lain? Bapak tadi yang ada itu apa Pak? Yang 0000 itu kan ada tadi sebelumnya. Iya, itu makanya kamu ganti aja. Kan ini kalau sudah tahu kan ya? Saya udah jelasin belum? Ini tuh dijumlah, jumlahnya harus 0. 0. Kalaupun tidak 0, dia mendekati 0 betul, tergantung nanti kamu bikin desimalnya. Iya. Kalau mau mendekati 0 ya desimalnya tambahin aja. Dia pasti nilainya 0,000 berapa gitu. Kalau tadi saya ganti ini aja. Ganti jadi tadinya dia general, saya ganti jadi number. Oke. Ada lagi? Halo? Sudah? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ada yang menganggap bahwa, ataupun memang bahwa kita sebenarnya sudah selesai pada nilai koefisien korelasi. Namun ada juga yang sampai pada tahap pengujian hipotesis. Nah, sekarang kita pelajari saja ya. Ntar kamu makainya mau sampai mana ya. Pengujian hipotesis, langkahnya ada berapa? Sambil latihan ingat-ingat lah. Ayo, langkahnya ada berapa? 5. 5. Pertama, hipotesis. Hipotesisnya berarti H0 dengan H1. Kira-kira H0-nya gimana ya? Simbolnya itu rho ya. Saya di Excel itu agak kesulitan. Dari simbol. Kurang sabar kali ya. Rho ada nggak ya rho? Tahu kan rho? Bukan rho bahasa Arab ya? Ada yang tahu nggak? Pakai ini aja ya, equation nanti kayaknya tadi. Insert simbol. Wah, kok nggak aktif? Nah, ini ada equation. Nah, rho
Mana Ro? Oh. Nah, ini dia. Ro sama dengan 0. Kecil bener. Nah, gini lah, kelihatan dikit ya. Kalian kelihatan kan ya? Kalau nggak kelihatan bilang. Kelihatan, Pak. Oke, ini saya simpan di mana ya, biar enak. Sini dulu. Berarti H1-nya H1-nya berarti apa? Tidak sama dengan. Yes. Lumayan ya, butuh. Yang kedua apa? Alfa. Alfanya. Alfa, ada alfa. Yes, ada untungnya. Alfanya misalnya berapa ya? 10% lah ya misalnya. Terus apa lagi? 3 apa? Statistik uji. Statistik uji. Karena di sini RxY, nah maka di sini kita pakai R hitung atau RxY itu boleh ya. RxY boleh, R hitung boleh, RH. Untuk kita RxY saja. Berapa nilai RxY-nya? Ini ya. 0,84. Kemudian yang keempat apa? Batas kritis. Oke. Batas kritis berarti kita pakai tabel R. Udah punya tabel R-nya? Belum. Masa sih? Udah, Pak. Udah, ada yang udah, ada yang belum, berarti udah. Saya bukan, kita lihat dulu sama-sama. Belum keluar. Tabel T sama tabel R beda ya, Pak? Beda. Kita ambil yang ini aja ya. Nanti kamu bisa bikin sendiri juga bisa. Kelihatan nggak ini? Nah, masih ingat ya yang kita balik ke yang satu arah dua arah itu. Jadi kalau dia ini khusus untuk satu arah. Tabel ini khusus untuk satu arah. Masih ingat caranya? Berarti alfanya Dibagi 2. Bagi 2. Jadi lihat yang 5% ya. N-nya langsung. Nilainya berapa nih? Berapa ini? 0,632. Oke. Tahu nggak kenapa di sini 0,632? Karena kamu lihat bawahnya 0,5, atasnya 0,7, pasti ininya 0,6. Nggak mungkin 0,8 ya.
Atau misalnya ini juga bikin sendiri, kamu bikin sendiri. Di sini ini ada caranya nih. Dia ngajarin cara bikin. Saya juga kayaknya punya nih, kita cek yang lebih jelas. Tabel R mana ya? Mana tabel. Yang ada di tampilan kamu apa sekarang? Tabel R. Tabel R, Pak. Sebaran tabel korelasi yang warna-warni bukan? Bukan. Bukan Pak, tabel Bukan, R. Mbak. Oke, siap. Saya ganti. Ini, ya. Oh, ini yang 0,1. Ini 0,05. 5% kan ya? 10 ini ya. 0,632. Ini saya bikin sendiri nih. Kamu bikin sendiri aja. Latihan, segala latihan. Oke, berarti kita kembali ke sana. Ini R tabelnya berarti berapa? 0,632. 0,632. Bapak, N-nya nggak dikurang 1 ya, Pak, kalau tabel R? Enggak, langsung. Oh, oke, Pak. Terima, tolak. Terima, tolak. Halo? Nih, lihat nih, lihat. Terima apa tolak? Ibarat TH-nya lebih besar ya. Masa lupa? Belum ini ya, belum. Kalau ngelihat langsung gitu, belum. H0-nya apa? Ditolak. Kenapa tolak? Karena T-tabelnya lebih kecil. Yang lain Iya, benar nggak? RT-nya lebih kecil. Yang lain benar nggak? Terima, tolak. Tolak H0. Iya. Kan iya tadi ya. Berarti nilai ini itu, nilai RXY itu lebih besar dari nilai R tabel. Oke, tolak H0 berarti artinya apa? Itu lihat. Kembali ke sini ya. H0 yang ditolak. Berarti Terima H1. ya. Ternyata rho-nya, korelasinya, koefisien korelasinya itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 itu berarti kalau sama dengan 0 itu berarti tidak ada hubungan. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada. Iya, ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan. yes, tinggi badan X dengan berat badan pada taraf nyata berapa? Taraf nyata 10.
10. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Untuk uji hipotesis. Yang hipotesis yang akan diujinya itu yang langkah ke-1-nya itu rho-nya selalu 0 dan tidak sama dengan 0, Pak. Itu untuk memudahkan kita aja. Tapi kalau misalnya bisa aja beda, bisa lebih kecil itu bisa. Misalnya kita berharapnya misalnya lebih besar dari 0 misalnya, karena kita hanya mencari korelasi yang positif. Beberapa riset ada. Di sini juga boleh kamu tambahkan ya. Ada hubungan yang positif. Positif itu lihat dari mana? Dari nilai korelasinya bernilai positif. Nilai koefisien korelasi. Oke, mantap. Mantap lah kayaknya nih. Ada pertanyaan nggak? Bapak kalau misalnya alfanya tuh tidak diketahui gitu. Cara mencari alfa tuh gimana ya, Pak? Ini siapa ini? Cara nyari alfa itu di pengkolan banyak. Halo? Tadi yang nanya siapa? Saya Pak Mufidatul. Oh iya. Ini kalian ini serius banget sih. Oke, tadi saya maaf bercanda ya. Maksudnya alfa itu mungkin ya, temannya Indo itu ya. Oke, dulu di awal perkuliahan, di awal-awal perkuliahan sebelum itu diajarin ya cara menentukan alfa. Tergantung variabel yang tidak kita teliti itu bisa kita kontrol. Semakin kita bisa kontrol variabelnya, itu sebaiknya pakai alfanya yang kecil. Itu juga kadang pengaruh terhadap jumlah sampel, kadang punya pengaruh juga. Sampelnya besar, ya alfanya biasanya kecil. Masih ingat nggak cara rumus itu tuh? Rumus Lovin. Oh, N dibagi N kali apa teh? Tingkat apa ya? Pangkat 2+1. Ya, yang itu tuh ya. Bagaimana jumlah sampel itu sangat dipengaruhi oleh alfanya. Oh iya, margin error. Terus ya mungkin saya pahami sih apa yang kegelisahan Mufidah itu. Kadang kita jadi peneliti itu kadang suka bingung gitu. Pakai alfanya berapa sih sebenarnya? Kan itu selalu menjadi ini. Ya saya sih apa namanya? Biasanya yang sering dipakai itu diantaranya adalah 1%, 5%, sama 10%. Itu kira-kira ya biasanya di antara itu sih. Kalau riset-riset yang memang tidak terlalu jelimet ya, tidak terlalu apa namanya? Ya tidak terlalu inilah. Kan saya juga pernah ngasih contoh dulu ada beberapa riset yang memang bisa lebih dari 10%. Errornya itu, tingkat kesalahannya itu. Kira-kira gitu ya Mufidah ya. Kalau riset-riset yang biasa itu ya biasanya digunakan 1-10%. Itu juga udah masih inilah masih make sense-nya. Ya di antara orang-orang peneliti itu ya 10% itu sudah lumayan tinggi. Kalau lebih dari itu biasanya agak diragukan riset. Kecuali beberapa kasus yang memang itu ada alasan khusus.
Baik, kira-kira itu kita hari ini pas. Ini banyak yang di kantor juga ya? Puput, kamu di kantor, Put? Iya, Pak. Hah? Iya. Oke. Selamat bekerja ya. Ya, makasih. Hati-hati diomelin bos. Siapa lagi? Dinar, kamu polisi? Dinar Nurhiyat. Halo? Halo, Pak. Kamu polisi? Bukan, Pak. Start ini doang. Numpang doang. Enggak, SMK Kehutanan, Pak. Oh, orang hutan kamu? Enggak, bukan. Bukan, Pak. Banyak di sini orang hutan. Karena di sini ada kampung hutan. Baik, Iya. terima kasih banyak. Jangan lupa itu ya absennya. Nanti saya, insya Allah saya upload ini. Kemudian kalian butuh apa lagi? File Excel-nya? Atau kalian bikin sendirilah. Biar ada kerjaan, masa fokus. Oke, terima kasih banyak dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa ini absensinya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Yang mau live silahkan. Oh iya Pak, ini nggak ada tugas Pak. Ada tugasnya. Selalu. Tadi itu ya bikin. Tapi kita bikin sendiri hipotesisnya itu Pak, kasusnya itu Pak. Iya, ada di slide terakhir. Oh iya, siapa? Makasih Pak. Nggak usah nanya, pokoknya sampai terakhir pertemuan pasti ada. Tiap slide terakhir itu ada latihannya ya, dan itu jadi tugas.